Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Truk tangki Pertamina bermuatan solar terguling di Kabupaten Banjar. Dua belas pengedar narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Satu keluarga miskin di Kabupaten Banjar tinggal di rumah reot selama 18 tahun. Truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak BBM solar terguling di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar. Sejumlah warga bergotong royong mengumpulkan solar yang berceceran di jalan. Sopir Ahmad Fauzan menjelaskan, ia dari Banjarmasin hendak menuju ke Muara Teweh. Menurutnya kecepatan truk hanya 40 km per jam, namun akibat menghindari pengendara motor, truk oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Membawa kah tadi supirnya? Datang mana tadi? Datang di Banjar. Tujuan? Tujuan ke Muara Tilir. Sabenangan ke Lempiung. Tadi kira-kira kecepatannya berapa lang? Ya 40 kayak tadi. Ini bapaknya kira-kira kayak apa sampai awalnya tadi tuh? Tadi kalau makan daerah tadi bang, kita aja pakai tuh udah lagi malam apa naik kayak ben sebelah apa trotoar sebalik kayaknya tadi. Truk terguling tepat di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 40 menjadi macet total. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak BBM solar yang terguling di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar dievakuasi. Sebelum dievakuasi, muatan solar di tangki truk terguling dipindahkan oleh sejumlah petugas Pertamina pada Kamis sore. Perwakilan Pertamina Titon mengatakan, evakuasi masih menunggu truk derek. Menurutnya jumlah solar yang tumpah ke jalan belum bisa dipastikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggulangi tumpahan solar di jalan dan yang masuk ke saluran drainase. Memindahkan muatan maka akan kami evakuasi melalui mobil crane agar posisi mobil tangki memudahkan untuk ditarik. Ini diperkirakan memakan waktu berapa lama nih bang? Karena ini kejadian mulai jam 13 tadi nih bang, sampai Betul, agak lama tadi karena memang proses mencari crane yang agak lama. Nah, kebetulan crane sudah bisa, ini proses paralel, kita melakukan evakuasi muatan. Kalau melihat kapasitas dari mobil tangki 10 KL 2x5 KL, kemungkinan itu akan memakan waktu sekitar 1 jam lebih, 1,5 jam proses evakuasi. Karena solar itu sifatnya licin, maka akan kita tutup tanah, kemudian untuk hal-hal non teknis akan kami koordinasikan dengan Dinas LH. Evakuasi truk terguling berlangsung pada malam hari sekitar pukul 19 WITA. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dua belas pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polres Tapin. Pelaku ini kan semakin lama semakin pintar. 12 tersangka yang terdiri dari 10 laki-laki dan 2 perempuan tersebut dihadirkan saat gelar perkara di Mapolres Tapin Kamis pagi. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan, para pengedar narkoba ini ditangkap dalam kurun waktu selama 2 bulan terakhir. Dari mereka polisi menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat total 137,86 gram. 3 juta. Jadi total semua BB itu 137,86
37,86 gram barang buktinya yang ditemukan. Kalau di 1 gram itu harganya 2 juta, berarti kalau diuangkan itu sekitar 275.720.000. Ya. Kalau dianalogikan lagi 1 gram digunakan oleh 30 orang, itu sekitar 4.136 orang diselamatkan. Ya. Dan rata-rata kalau kita simpulkan pelaku-pelaku ini orang-orang dari Tapin. Jadi bandar-bandar ini, jaringan narkotika ini kenapa menggunakan orang Tapin? Karena orang Tapin ini tahu jalan seluk-beluk di wilayah Tapin ini untuk menjual narkotikanya. 12 pengedar narkoba ini akan dikenai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Truk tangki Pertamina bermuatan solar terguling di Kabupaten Banjar. Dua 12 pengedar narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Satu keluarga miskin di Kabupaten Banjar tinggal di rumah reot selama 18 tahun. Memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, warga Kuin Utara RT 11 Banjarmasin Utara menggelar adu layang-layang. Adu layang-layang digelar di lapangan sekolah dasar SD Rahmatillah Rabu sore. Ajang ini diikuti 64 peserta dari berbagai kawasan di Banjarmasin. Masing-masing peserta harus beradu layang-layang hingga putus dengan durasi 5 menit. Jika lebih dari 5 menit tidak putus, peserta harus beradu cepat menurunkan layang-layang. Peserta diadakan 64 ya, kemarin tuh rencana cuma 32, tapi setelah kita melihat animo daripada kawan-kawan, sehingga saya menginstruksikan pada kemarin hari itu supaya ditambah lagi satu pool, jadi 64 jadi 32 jadi 64. Ini pun masih ada. Nah, untuk akan datang saya mintakan semua pemerintah kota supaya ini bisa digalakkan kembali bagaimana tekniknya, dan kita mengharapkan semuanya kepada pemerintah kota kalau bisa membantulah dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Untuk teknik pertandingannya sendiri dengan waktu atau gimana ini Pak? Dengan waktu. Pertama-tama itu diulur dulu 1, 2, 3 menit, setelah sampai 5 menit. Nah, baru nanti bertegangan lah, bertegangan itu maksudnya beradu. Ada yang mana kalah, ada yang putus. Situasi kondisi angin itu kan melihat di mana letak musuh, tentunya kita harus mengambil kesempatan supaya musuh itu ketika kita bertegangan dia tidak jalan untuk benang gelasnya, hingga kita bisa sedemikian rupa memainkan layang-layang itu untuk tidak selalu bertegangan, tapi kita berpisahan agar benang itu cepat putus. Peserta yang menang adu layang-layang bakal mendapat hadiah perabotan elektronik. Adu layang-layang ini akan digelar rutin setiap tahun untuk melestarikan permainan tradisional. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zuanda Adriani melaporkan. Satu keluarga miskin di Desa Limamar, Kabupaten Banjar sangat memprihatinkan.
Mereka tinggal di rumah reot berukuran 4 kali 6 meter persegi di tengah hutan karet. Rumah tersebut tidak layak huni karena sebagian besar materialnya sudah rusak dimakan usia. Dinding dan bagian atapnya bolong sehingga ditutupi dengan terpal dan karung. Sedangkan bagian lantainya sudah banyak kayu yang patah dan terlepas karena lapuk. Mirisnya lagi, rumah yang dihuni oleh Roni Ahmadi bersama istri dan 5 anaknya ini tidak memiliki aliran listrik. Selain tidur berdesakan, mereka hanya menggunakan penerangan dari lampu minyak yang terbuat dari botol dan sumbu. Keluarga Roni menghuni rumah reot ini selama 18 tahun namun tak pernah ada bantuan perbaikan dari pemerintah. Padahal keluarga miskin ini sudah sering didata dan dijanjikan bantuan perbaikan. Pada momentum peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua DPRD Muhammad Rofiki meninjau langsung rumah reot keluarga Roni Ahmadi. Rofiki merasa sangat miris karena masih ada keluarga miskin yang luput dari perhatian pemerintah. Ia berjanji menyediakan material untuk merenovasi rumah reot ini. Roni Ahmadi merasa senang dan bersyukur mendapat bantuan renovasi rumah. Jadi kalau ucapkan terima kasih, minta reda kepada Presiden kan, membantu keadaan keluarga ulun gini nah. Mengharap di lain kan ada juga itu sudah Pak. Ya intinya harapan ulun. Dari informasi kawan-kawan semua, akhirnya saya bisa melihat kenyataan di lapangan bahwa data itu tidak semanis yang tersaji di atas meja saya. Hari ini saya tadi sudah berjanji kepada pembakar, kita gotong royong, kita benarkan rumah ini. Saya kasihkan bahannya, nanti pembakar dan orang kampung, masyarakat sekitar yang akan membangun. Saya percaya dengan gotong royong kita bersama, hal-hal seperti ini tentu akan kita atasi. Dan kawan-kawan perlu tahu, Limamar ini jaraknya tidak jauh dari Kota Martapura. Tapi kondisinya sudah seperti ini, bagaimana yang lebih jauh daripada Kota Martapura? Jadi kan harus masuk bahannya. Renovasi rumah reot keluarga Roni Ahmadi akan dikerjakan warga desa Limamar secara gotong royong. Material bangunan yang dijanjikan akan dikirim dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Banjarmasin mengusulkan pencabutan 4 peraturan daerah Perda dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD belum lama ini. 4 perda yang diusulkan dicabut adalah Perda nomor 2 tahun 2001 tentang penataan daerah, Perda nomor 27 tahun 2004 tentang pembentukan Dewan Kelurahan. Kemudian Perda nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan rukun tetangga RT dan rukun warga RW. Selanjutnya Perda nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD. Wakil Ketua DPRD Matnur Ali mengatakan, usulan pencabutan keempat perda tersebut disetujui oleh seluruh fraksi. Peraturan wali kota. Ya, nanti kita berharap regulasi yang peraturan wali kota itu tentu juga harus mengatur dan tidak kurang dan lebihnya juga dari dengan apa yang diaturkan di dalam perda itu. Bedanya hanya saja kalau peraturan wali kota kan tidak ada sanksi perdatanya atau pidana atau dendanya tidak ada. Kalau perda kan ada. Itu aja yang perbedaannya. Nanti juga akan ketemu. Sebenarnya untuk mempersempurna saja. Pada prinsipnya sebagaimana tadi disampaikan dalam paripurna, semua fraksi itu akan menyetujui itu ya. Karena kenapa? Karena itu aturan yang ada dirujukan oleh kementerian untuk di merger salah satu perda yang tidak semua perda yang harus diatur dengan peraturan daerah cukup dengan peraturan daerah. Kami harus sampaikan lagi dengan Dewan. Ini mau dicabut atau tidak? Tadi saya sampaikan dengan ketua. Ya bisa aja Pak Wali disampaikan karena memang tujuan suratnya ke wali kota. Tapi kemudian beliau juga dinamika di internal Dewan, apakah mencabut atau tidak, kita tidak bisa prediksi. Saya kira ujiannya mau di tengah jalan kemudian kita cabut tiba-tiba. Itu kan bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan ini. Kemudian kalau terkait dengan proses hukum prosedural, saya kira kita taat aja dengan Mendagri.
Keempat perda ini dicabut karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Dukun cabul berinisial J warga Kabupaten Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin Jumat lalu. Pria berusia 50 tahun ini mencabuli korban berinisial M 29 tahun, warga Candilaras Utara, Kabupaten Tapin. Pencabulan terjadi pada Juni 2022 lalu di rumah korban. Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, korban disuruh minum air yang diberikan tersangka. Usai meminumnya, korban tak sadarkan diri kemudian disetubuhi. Tersangka J mengaku sebagai orang pintar yang memiliki puluhan pengikut di Kabupaten Batola dan Tapin. Data sementara ada 3 korban yang dicabuli pria parubaya ini. Tersangka akan dikenai pasal 286 KUHP Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dua polisi dari Polresta Banjarmasin berinisial PS 41 tahun dan DM 26 tahun ditangkap pada Kamis 11 Agustus lalu. Keduanya mencuri motor beberapa lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru. Tindak kejahatan mereka terbongkar saat petugas menyelidiki kasus kehilangan motor yang dilaporkan oleh sejumlah warga. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian saat gelar perkara Senin siang mengatakan, kedua tersangka mencuri motor dengan modus razia. Motor korban yang terjaring razia tersebut dibawa kabur untuk dijual. Kedua polisi ini mencuri karena himpitan ekonomi. Dari mereka petugas menyita barang bukti 5 unit motor. Keduanya akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Buron selama 3 pekan, napi lapas kelas 2A Banjarmasin Ipu Hadi menyerahkan diri. Pria berusia 42 tahun itu menyerahkan diri ke Polres Hulu Sungai Utara di Amuntai Jumat malam. Kalapas Herliadi mengatakan Ipu Hadi akan dimutasi ke rumah tahanan rutan kelas 2B Marabahan Batola untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Menurutnya hukuman Ipu Hadi tidak bertambah karena tidak merusak fasilitas negara. Ipu Hadi kabur pada 23 Juli lalu saat membersihkan halaman lapas kelas 2A Banjarmasin. Terpidana kasus pencurian ini kabur karena rindu ingin bertemu anaknya. Kantor PT Batu Licin 69 milik mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa pagi. Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih 5 jam, dikawal puluhan polisi dari Polres Tanah Bumbu. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa sejumlah kantong plastik dan 3 kotak besar yang diduga berisi dokumen. Usai memasukkan kotak tersebut ke dalam mobil, KPK langsung meninggalkan lokasi. Mereka tidak mau memberi keterangan kepada awak media. Kantor PT Batu Licin 69 ini merupakan milik Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. Maming merupakan politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap izin usaha pertambangan IUP dan gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu. Maming diduga menerima uang sebesar 104,3 miliar rupiah
dalam kurun waktu 2014 hingga 2020. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin menggagalkan penjualan solar ilegal. Dua kapal yang mengangkut 38 ton solar disita Lanal dari perairan Sungai Kahayan, Kapuas, Kalimantan Tengah akhir pekan lalu. Diduga BBM bersubsidi tersebut akan dijual kepada penambang liar di wilayah Pujon, Kalimantan Tengah. Selain menyita kapal dan solar, Lanal juga menahan dua nahkoda berinisial MM dan KH. Kedua pria tersebut masih diperiksa petugas. Kilogram barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru. Pemusnahan digelar di halaman Kejari, kawasan Trikora, Banjarbaru Selatan, Senin siang. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan 793 botol minuman keras berbagai merek, 155 butir ekstasi, 601 butir obat daftar G, dan 14 senjata tajam. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penanganan perkara sejak Agustus 2021 hingga Juli 2022. ...1.854 narapidana napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi pada peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi berlangsung usai pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan di halaman Balai Kota Banjarmasin Rabu pagi. SK remisi diserahkan oleh Wali Kota Ibnu Sina kepada 3 orang perwakilan napi, yakni Misran, Damanhuri, dan Rahmani. Total ada 2014 napi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin, namun yang disetujui mendapat remisi hanya 1.854 orang. Dari 1.854 napi tersebut, 1.773 diantaranya mendapat remisi umum sebagian atau RU1 dan 81 remisi umum seluruhnya atau RU2. Dari 81 napi remisi RU2, hanya 15 orang yang langsung bebas, sedangkan 66 napi lainnya harus menjalani subsidiar masa hukuman karena tidak bisa membayar denda. Belas napi yang langsung bebas pada HUT kemerdekaan kali ini adalah terpidana kasus narkoba. Warga di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara mengeluhkan sungai tercemar oli. Terpantau Jumat siang, permukaan air sungai dipenuhi minyak berwarna hitam dan berbau menyengat. Menurut warga, ceceran oli di sungai ini terjadi sejak Kamis pagi. Mereka pun mengeluhkan kondisi ini karena air sungai tak bisa digunakan. Biasanya warga menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Oli yang mencemari sungai ini diduga berasal dari kapal tenggelam. Kapal yang mengangkut 100 ton oli itu tenggelam di perairan Alalak, Kabupaten Batola pada Rabu dini hari. Sudah lebih dari 2 pekan kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Akibat sulit didapat, harga gas bersubsidi tersebut melonjak di pedagang eceran, yakni berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Warga di kawasan Queen Selatan, Banjarmasin Barat rela mengantre lama di pangkalan demi mendapat gas melon dengan harga Rp18.500 per tabung. Warga berharap kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi
agar gas bersubsidi tersebut mudah didapat. Truk tangki Pertamina bermuatan solar terguling di Kabupaten Banjar. Dua belas pengedar narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Satu keluarga miskin di Kabupaten Banjar tinggal di rumah reot selama 18 tahun. Truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak BBM solar terguling di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar. Sejumlah warga bergotong royong mengumpulkan solar yang berceceran di jalan. Sopir Ahmad Fauzan menjelaskan, ia dari Banjarmasin hendak menuju ke Muara Teweh. Menurutnya kecepatan truk hanya 40 km per jam, namun akibat menghindari pengendara motor, truk oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Membawa tadi supirnya? Iya, Datang mana tadi? datang di Banjar. Tujuan? Itu ke Muara Teweh, bisa benangin ke Lempiung. Tadi kira-kira kecepatannya berapa lang? Ya, 40 kayak tadi. Gimana Pak yang kira-kira kayak apa sampai awalnya tadi tuh? Tadi orang makan daerah tadi bang, bisa aja macet tuh, awalnya gimana apa? Naik kayak ben sebelah trotoar sebalik kayak tadi. Truk terguling tepat di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 40 menjadi macet total. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak BBM solar yang terguling di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar dievakuasi. Sebelum dievakuasi, muatan solar di tangki truk terguling dipindahkan oleh sejumlah petugas Pertamina pada Kamis sore. Perwakilan Pertamina Titon mengatakan, evakuasi masih menunggu truk derek. Menurutnya jumlah solar yang tumpah ke jalan belum bisa dipastikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggulangi tumpahan solar di jalan dan yang masuk ke saluran drainase. Memindahkan muatan, maka akan kami evakuasi melalui mobil crane agar posisi mobil tangki memudahkan untuk ditarik. Ini diperkira memakan waktu berapa lama nih bang? Karena ini kejadian mulai jam 13 tadi nih bang, sampai Betul, agak lama tadi karena memang proses mencari crane yang agak lama. Nah, kebetulan crane sudah bisa, ini proses paralel, kita melakukan evakuasi muatan. Kalau melihat kapasitas dari mobil tangki 10 KL 2x5 KL, kemungkinan itu akan memakan waktu sekitar 1 jam lebih, 1,5 jam proses evakuasi. Karena solar itu sifatnya licin, maka akan kita tutup tanah, kemudian untuk hal-hal non teknis akan kami koordinasikan dengan Dinas L. Evakuasi truk terguling berlangsung pada malam hari sekitar pukul 19 WITA. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dua 12 pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polres Tapin. Pelaku ini kan semakin lama semakin pintar. 12 tersangka yang terdiri dari 10 laki-laki dan 2 perempuan tersebut dihadirkan saat gelar perkara di Mapolres Tapin Kamis pagi. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan, para pengedar narkoba ini ditangkap dalam kurun waktu selama 2 bulan terakhir. Dari mereka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat total 137,86 gram.
3 juta. Jadi total semua BB itu 137,86 gram barang buktinya yang ditemukan. Kalau di 1 gram itu harganya 2 juta, berarti kalau diuangkan itu sekitar 275.720.000. Ya. Kalau dianalogikan lagi 1 gram digunakan oleh 30 orang, itu sekitar 4.136 orang diselamatkan. Ya. Dan rata-rata kalau kita simpulkan pelaku-pelaku ini orang-orang dari Tapin. Jadi bandar-bandar ini, jaringan narkotika ini kenapa menggunakan orang Tapin? Karena orang Tapin ini tahu jalan seluk-beluk di wilayah Tapin ini untuk menjual narkotikanya. 12 pengedar narkoba ini akan dikenai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.